Mas Wilson, kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ya, ATW Solar sendiri telah menjalin kerjasama teknologi dengan Huawei Indonesia untuk Betul. solusi microgrid dan juga sistem energi terintegrasi. Nah, seberapa strategis sebetulnya kolaborasi ini dalam mendorong pertumbuhan bisnis dari perusahaan? Oke, kalau kita lihat dari sisi global, salah satu pemain paling dominan dari sisi ini ya, microgrid adalah Huawei. Kenapa kami memilih Huawei? Karena komitmen mereka di Indonesia dari sisi teknikal maupun komersial itu sudah sangat mumpuni dan secara teknologi itu sudah sangat reliable. Kebetulan 2026 ini kami akan fokus di off-grid ataupun hybrid yang tadi sempat saya mention. Itu kami akan fokus untuk melistriki daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah yang belum tergapai oleh PLN. Oke. Gitu. Jadi alangkah baiknya kami memilih teknologi yang paling mutakhir, yang paling advance, sehingga semuanya itu bisa terjalankan dari sisi eksekusinya sampai operasionalnya secara long term. Oke, I see. Nah, nilai tambah utama dari kerjasama dengan Huawei ini seperti apa sih Mas? Mungkin khususnya dari terkait dengan teknologi inverter, kemudian juga sistem kontrol, kemudian juga keandalan microchip begitu dibandingkan dengan solusi PLTS konvensional, begitu seperti apa? Oke, yang pertama itu adalah kemandirian. Jadi Huawei ini memiliki sistem integrasi yang cukup advance, mungkin paling baik di sektornya. Jadi untuk diintegrasikan terhadap kelistrikan daerah tersebut, pemakaian daerah tersebut itu bisa dibilang sangat seamless atau lebih mudah. Itu nomor satu. Yang kedua itu adalah keberlangsungan jangka panjang. Jadi dibandingkan kita menggunakan barang-barang yang tidak terbukti, di tengah jalan itu banyak rusak, ataupun lifetime-nya hanya sebentar, lebih baik kita invest di sesuatu yang sudah proven, sudah terjaga, dan itu bisa sampai jangka panjang. Oke, baik. Nah, dari perspektif ATW Solar sendiri, begitu, apakah Anda melihat adanya potensi PLTS atap nasional yang saat ini masih underutilized? Oke, saya melihat ini cukup konsisten saat ini. Jadi kalau kita bilang underutilized, mungkin itu bahasa yang benar dan salah. Gitu. Underutilized, yes, kita bisa lebih banyak lagi. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, yes, of course kita masih tertinggal. Tapi lambat itu bukan berarti buruk. Lambat tapi konsisten, itu adalah hal yang baik. Sehingga kestabilan infrastruktur jaringan terjaga, lalu tenaga kerja lokal juga terjaga, dan yang terakhir adalah lokal supply chain atau rantai pasok lokal. Oke, nah tadi Mas Wilson sempat menyampaikan begitu ya bahwa memang tujuan kerjasama ini untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau dengan jaringan PLN begitu ya. Artinya kan sebetulnya potensi dari penggunaan panel surya ini luar biasa besar ya, mengingat geografis Indonesia, kemudian juga bentuk demografi Indonesia juga yang cukup unik dan tersebar begitu luas begitu. Nah, tapi sebetulnya salah satu tantangan juga utama ketika kita melihat daerah-daerah terpencil begitu ya. Kita berbicara mungkin purchasing power dari masyarakat di daerah tersebut ataupun juga dari pihak-pihak yang ada di daerah tersebut begitu ya. Nah, seperti apa mungkin Anda melihat ini sebuah permasalahan begitu yang perlu diselesaikan juga secara bersama ataupun juga mungkin perlu dukungan-dukungan seperti regulasi pemerintah dan lain sebagainya, Mas Wilson? Oke, beberapa sektor yang kami jangkau itu B2B dan B2C. Dari sisi B2B, itu perusahaan tersebut tidak punya masalah purchasing power. Karena mereka adalah mining company atau plantation company. Namun untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas purchasing yang terbatas, itu kami menggandeng banyak perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan semacam CSR. I see. Ya, jadi penggalangan dana untuk daerah timur, terutama daerah-daerah yang masih punya keterbatasan listrik. Seperti itu. Oke, baik, ini menarik, artinya potensinya juga cukup besar ya, dan tadi fokusnya juga kepada B2B begitu. Nah, tapi ketika kita lihat lagi ya, dari tantangan B2B sendiri seperti apa sih secara teknis begitu? Apakah ada tantangan tersendiri, Mas Wilson? Tantangan teknis cukup banyak ya, dan itu beragam. Yang nomor satu mungkin logistik. Itu semakin terpencil daerahnya, semakin sulit kami memberikan akses jalan. Itu yang pertama. Kedua itu mungkin keterbatasan jaringan mungkin.
atau keterbatasan SDM untuk melakukan perawatan untuk keberlangsungan PLTS yang baik gitu. Oke. Itu mungkin tantangan utama. Baik, dan ini sesuatu yang perlu diselesaikan bersama begitu ya tadi dengan Betul. klien-klien dari B2B Betul. ya. Nah tadi pengembangan juga sudah disampaikan ya bahwa mining, plantation ini juga luar biasa begitu prospek ke depannya. Target pertumbuhan untuk tahun 2026 seperti apa, Mas Wilson? Di 2025 kami berhasil melakukan instalasi sebesar 60 megawatt. Targetnya di tahun 2026 itu 100 megawatt. 100 megawatt, oke. Iya. Oke, ada peningkatan 40 megawatt begitu ya untuk betul. tahun 2026. Cukup optimis begitu untuk target ini bisa tercapai? Kami cukup optimis. Baik, baik. Hal-hal yang sekali lagi ya perlu diperhatikan begitu ya, ataupun juga yang perlu ekspektasinya menjadi sorotan pemerintah dalam baik eksekusi ataupun juga dalam hal-hal lainnya berkaitan dengan pengembangan energi solar panel sendiri seperti apa? Khususnya mungkin di tahun 2026 ini, Mas. Oke. Satu mungkin ketersediaan rantai pasok di lokal di Indonesia. Itu harapannya bisa di-push. Jadi ekosistemnya lebih ke hulu begitu ya? Betul, betul. Karena market di Indonesia ini tadi seperti Mbak Iva bilang itu kan besar sekali. Ya. Jadi jangan sampai saat marketnya dibuka kita itu belum siap gitu. Sayang lah kalau cuma jadi penonton. Mungkin selanjutnya itu adalah koordinasi antar sektor. Itu kan kita tahu sendiri proyek pemerintah ini atau proyek PLTS ini bukan hanya di ESDM saja, tapi ada keuangan, ada BUMN, bahkan Pemda setempat. Ya, ya. Jadi harapannya dengan ada support dari pemerintah daerah, contohnya dari izin lingkungan atau mungkin dari tarif listrik yang lebih menarik, itu akan sangat membantu di industri ini. Oke, baik. Nah, tapi sebetulnya untuk industri solar panel khususnya dalam hal pemasangan begitu, untuk perizinan tentunya tidak terlalu susah begitu, Mas. Apa cukup dirasa cukup menantang juga sebetulnya? Kalau setiap daerah itu memiliki tantangan masing-masing. Karena di Indonesia ini kan lumayan tersebar ya. Ya. Contohnya, misalnya kita ingin memasak di atas tanah, itu izinnya akan berbeda dengan di atas atap ataupun di atas air.